Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan setinggi-tingginya. Kita bersyukur atas berbagai macam karunia dan nikmatnya. Dan di antara kenikmatan itu bisa berkumpulnya kita di dalam ketaatan, yang mana ketaatan ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman, datang untuk menegakkan sholat subuh secara berjamaah. Karena di zaman Nabi pun ada dari kalangan kaum muslimin yang lahiriahnya Islam nanging boten subuhan teng masjid. Itulah kaum munafik. Makanya kenapa subuh itu udara paling segar, subuh oksigen yang paling bagus. Niku jawaban para ulama dulu, bukan karena masalah biologi mboten. Enjing niku udara paling sae, permasalahannya adalah karena belum tercampur dengan ababe kaum munafik. Karena masih segar, orang beriman tunduk, khusyuk, bersujud dan rukuk kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah waktu yang terbaik dan kita berada di dalamnya. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah, pemberat amalan kita di hari akhirat kelak. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh hari ini kami akan membawakan tema atau materi terkait dengan urusan duniawi, yang mana sebetulnya Islam tidak melupakannya, yaitu terkait dengan mata pencaharian. Mata pencaharian para salafus soleh dulu seperti apa. Ini merupakan bagian dari urusan dunia. Tapi satu catatan bahwa jadikan ini sebagai motivasi, jangan sampai dijadikan sebagai niat. Ini permasalahannya. Kalau kita menjadikan suatu pencaharian itu dengan niat ibadah, maka dari sisi pahala dapat, dari sisi dunia katut, kan ngoten. Tapi kalau kita membawa dunia ke dalam niat, itu yang menjadi masalah. Kenapa toh para ulama itu membuka kitab-kitabnya itu dengan hadis yang sangat masyhur sebagai pelurusan niat, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal ibadah, segala ketaatan, segala perbuatan baik yang positif maupun negatif, itu semuanya berujung dan bermuara pada niatnya. Jenengan pun mireng hadis niki ta, Pak. Tapi ujung hadisnya niku pernah mireng nggih? Kan niku ceritanya hadisnya menggambarkan juga sebagian para sahabat yang sedang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka dari hadis innamal a'malu binniyat itu ada riwayat faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'ah yang kihuha. Itu pernah mireng, Pak. Kalau hijrahnya itu untuk dunia atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, maka pahala hijrahnya ya hanya dunia itu. Lah itu hadis karena memang ada dari kalangan kaum muslimin dulu, ya, maka kenapa Rasul menyampaikan innamal a'malu binniyat? Karena sebelum ada perintah hijrah niku wonten tiang jaler namine Ibnu Qais.
Ya, naminipun Ibnu Qais. Ibnu Qais niku ngelamar putri Mekah naminipun Ummu Qais. Ya, sebutannya Ummu Qais, lamar. Terus Ibnu Qais ngelamar Ummu Qais. Bibar lamaran, Allah mewahyukan kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka Rasul sampaikan kepada sahabat yang ada di Mekah. Maka rombongan sahabat pun mulai beregu, berkelompok, banyu mili berangkat saking Mekah dugi Madinah. Di antara yang hijrah dari kalangan perempuan itu Ummu Qais. Ummu Qais niku muslimah, ya, perempuan yang beriman yang ikut hijrah ke Madinah. Nah, Ibnu Qais niku kan calon niku. Yang lamar tapi dereng akad. Entuk kabar, lho calonku kok mangkat ning Madinah. Lah aku piye? Urung akad ya kan? Dereng sempet rabi nih, dereng sempet nikah. Maka Ibnu Qais pun langsung bersiap-siap berangkat menuju Madinah, tapi niatnya napa? Nggenepi nikahe kalih Ummu Qais. Jadi hijrahnya bukan karena perintah Nabi, taat kepada Allah lillahi ta'ala, mboten. Ya, dia berangkat ke Madinah untuk mengejar Ummu Qais, perempuan yang ingin dinikahinya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atun yankihuha. Kalau hijrahnya niatnya dunya, niatnya nikah, ya sudah dapat ganjaran nikah. Padahal ganjaran hijrah itu masya Allah peristiwa yang besar sekali. Maka di dalam sejarah Islam itu dikenal muhajir Ummu Qais. Ya, muhajir ya Ummu Qais. Ngilare niku. Nah, terus hijrahnya bukan karena ketaatan kepada Allah, tapi niat mengejar cintanya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah tolong ini sebagai motivasi kita supaya segala unsur dunia di dalam niat ampun dilebet nih. Ya, subuhan niat karena ketaatan lillahi ta'ala. Qiyamul lail, tahajud, menawi boten saged salat duha dan lain seterusnya, ya, lillahi ta'ala. Sedekah ya lillahi ta'ala. Kalau ternyata Allah membukakan rezeki secara dunia, Allah melapangkan, kemudian Allah berikan kesehatan yang melimpah, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, itu semuanya adalah bonus dari Allah. Tapi ampun diniat, dimasukkan ke dalam niat. Maca al-waqiah ben rezekine lancar, duha ben rezekine lancar, tahajud ben rezekine lancar. Semua ibadah ya tuntutannya adalah dunia. Akhirnya lillahi ta'alanya malah luput. Maka jadikan tahajud kita ya lillahi ta'ala, sholat kita lillahi ta'ala, sedekah, baca Quran, semuanya lillahi ta'ala. Ya. Allah kemudian berikan dunia, lah itu adalah bonus. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Terkait dengan mata pencarian, sebetulnya para nabi dan para rasul itu nggih nyambut damel. Ya, nabi dan rasul niku punya pekerjaan. Ya. Bahkan di antara ucapan hinaan orang kafir Quraisy kepada rasul kita, yaitu ucapan mali hadzal rasul ya'kuluna at-ta'am wa ya'kulu at-ta'am wa yamsi fil aswaq. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan orang-orang kafir Quraisy itu menghina Nabi dengan ucapannya mali hadzal rasul. Iki nabi apa? Iki rasul apa? Kenapa? Karena makan seperti halnya manusia makan, ya, berjalan di pasar artinya bekerja sebagaimana manusia yang lainnya juga mencari nafkah. Ya, dikira kalau nabi dan rasul itu sudah
seperti hanya makhluk lain. Panganane ora kaya panganan biasane, pekerjaane mboten kaya pekerjaan biasane. Padahal nggak seperti itu. Rasul sampaikan ana basyarum mislukum. Ya, aku ini menungso kaya dene kalian. Cuma memang Allah lebihkan, beliau adalah utusannya sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan maksum, dijaga dari kesalahan dan dosa kecil maupun besar. Kemudian beliau mendapatkan kemuliaan, membuka kunci surga dan seterusnya. Tapi secara fisik dan jasad beliau adalah manusia biasa. Maka orang kafir Quraisy menghina, Nabi apa mangan seperti hanya menungso mangan, kerja kaya dene menungso kerja. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, sesungguhnya Allah turunkan rasul-rasul sebelummu. Jadi Allah turunkan nabi dan rasul sebelummu, Muhammad, la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Yang mana mereka dari kalangan nabi dan rasul itu makan juga makan, mereka pun juga berjalan ke pasar, artinya bekerja. Maka pakem atau pola di dalam nyambut damel itu sudah ada contohnya semenjak nabi dan rasul. Jangankan Nabi Muhammad, ya sebelum beliau pun jauh niku sampun enten nabi dan rasul yang mencontohkan mencari ya penghasilan, ya supaya kita tidak tertutup diri. Ya, ketika kita sudah mengenal akhirat, sudah mencoba mendekatkan diri kepada Allah, seakan-akan dunia blas ra gelem. Ya, ini masalahnya, sehingga nggak mau kerja, nggak mau cari nafkah, padahal di belakangnya ada tanggung jawab keluarga, anak, istri dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kemudian dibikin alasan untuk ibadah terus. Ini malah nggak bagus di dalam tatanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat pun yang rata-rata mereka banyak yang digadang-gadang surga oleh Rasulullah SAW, ternyata mereka pun orang-orang yang semangat di dalam bekerja. Ya, tapi niatnya itu bekerja mencari nafkah dengan niat ketakwaan. Ya, niat ketakwaan mencari halal. Di beberapa riwayat, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan sebagainya, Rasul bersabda, talabul halal jihad. Ya, talabul halal, mencari yang halal di dalam pekerjaan itu termasuk pintu jihad. Ya. Maka hadis ini menggugurkan istilah dan kaidah sing enten teng masyarakat, wong golek sing haram wae wis angel apa meneh sing halal. Lah niki pun mboten enten. Kaidah ngeten iki pun mboten enten. Di jiwa-jiwa muslimin ya dan mukmin ini mboten enten. Yang jenenge golek halal pasti ada. Kalau kita ada usaha, ada mempeng ya, ada semangat, insya Allah bukakan, dan itu termasuk pintu jihad. Nah, dari mana kita belajar sebelum kita mengenal ya, dari kalangan sahabat, para ulama dan lain sebagainya? Pertama dari para nabi dan rasul. Allah turunkan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang dulunya di surga minta apa saja kelakon, turun di dunia, dan ujian bagi beliau ya, atas kezaliman dan berdoa bertaubat dan Allah ampuni, akhirnya kan berperilaku, berkehidupan sebagaimana ya kita sekarang. Mau makan ya harus nyari, mau ganti pakaian juga harus cari gantinya penutup aurat. Lah kira-kira Nabi Adam niku mergawe napa? Kan boten mungkin ASN, PNS kan boten mungkin. Gitu. Nabi Adam kantoran kan boten mungkin. Sik dereng enten wong, bose sinten, karyawane sinten, wong tasih indil-indil. Ya, hanya seorang. Ya, maka
Nabi Adam itu punya penghasilan dari mata pencariannya falah, bertani nopo bercocok tanam. Karena bumi saat itu lagi rejeng-rejengnya. Ya, bumi itu tanahnya dan sebagainya tasih nem. Ya, artinya tasih saya ini untuk bercocok tanam. Maka Nabi Adam itu termasuk di antara moyang kita yang mengajari tentang cocok tanam, bertani. Nah, ini yang kemudian di dalam Islam juga dikenal ya dengan istilah filahiyah. Ya, filahiyah niku bercocok tanam, masuk di dalamnya juga peternakan. Masalah lemah niku kalian tanduran, kalian hewan niku mirip sekali. Antara satu dengan yang lainnya niku saling melengkapi. Jenengan nyawah kemudian mbek enten BBE niku kan biasa. Kemudian mungkin kebon, di tengah kebon enten kolam lele kan nggih biasa. Artinya bertani dan beternak itu include dalam filahiyah. Orang yang berada di sana sebutanipun falah, ya, petani atau peternak. Ya, coro Inggrisnya radi keren farmer. Nah niku, gitu. Lah itu masalahnya kata falah, niki kan bahasa Arab. Ini untuk petani dan peternak. Lah niku kok mirip sekali kali adzan qomat. Hayya 'alal, ya kan, anten hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lah falah sing teng adzan apa iqomat niku artosipun apa? Kan hayya 'alas shalah, ayo padha salat. Ngajak salat to niku, itulah panggilan Allah. Lah sekarang lah hayya 'alal falah, ajakan untuk apa niku? Ayo meraih kemenangan, meraih kesuksesan, meraih kesejahteraan. Ya, maknanya kirang langkung ngoten. Hayya 'alal falah artinya keberuntungan, sukses, menang. Ya, niku falah di dalam azan dan qomat kita. Lah falah arti kesuksesan dan kemenangan niku satu kata dengan falah artinipun petani dan peternak. Ya. Islam memotret petani dan peternak, itulah lumbung pencarian yang di sana banyak menguntungkan dan banyak mensukseskan. Niki pola syariat. Tapi lek di gawa teng Indonesia kok koyoke mboten matuk. Jenenge petani kok koyoke paling ngenes malah. Padahal dalam syariatnya tani mbek ternak malah paling beruntung. Ya, dan zaman Nabi ngoten, setiap petani ya dan peternak itu pasti berada di posisi yang atas. Ya, di posisi atas. Bahkan nanti ditambah satu yaitu berdagang. Itu kan Rasul sampaikan bagi orang Muhajirin dan orang Ansor. Rasul orang Mekah. Ya, rata-rata pedagang, orang Madinah niku rata-rata betani kali beternak. Maka Rasul ngendikan, nahnu umara wa antum wuzara. Kami ini pemimpin, kalian itu menteri-menterinya. Umpamanya saya raja, kalian adalah para menteri sing ngewangi raja. Lah hadis ini dalam aplikasi kehidupan bagaimana? Nyatanya ketika Rasul sudah wafat, ketika pembukaan wilayah-wilayah Islam, buka Persia, buka Andalusia, Spanyol, Portugal, ya sampai ke daratan Eropa, sampai ke Turki juga, itu kan perangnya kebanyakan orang-orang Mekah, sahabat-sahabat yang turunan Mekah, niku sing perang, sing membuka wilayah, yang bisa mengalahkan orang-orang darang musuh-musuh Islam, ada yang kafir, ada yang musyrik dan seterusnya. Lelek bibar perang kan menang, kan niki wilayah kagungane sinten? Kagungane Islam wal muslimin. Sing ngurus apa? Orang Mekah niku bedagang.
Padahal niki wilayah tanah Ombo ya sudah masuk wilayah kaum muslimin. Sing ngurus nggih wong-wong sing keturunan Madinah. Sing rata-rata mereka adalah petani. Ya, bibar perang, bibar jihad fisabilillah sudah masuk, maka yang Mekah niku leren genti. Sing wau perang leren, genti orang-orang Ansor keturunan Madinah yang masuk untuk mengelola bumi, ya, mengelola tanah. Ngoten, Pak. Ya, kerjasama sing sae banget nih. Nah, itu yang dipolakan oleh syariat. Lek dene ternyata sakniki peternak dan petani kok koyo ngenes padahal kudu falah menang sukses, berarti mesti enten barang sing konslet nih. Nggih cobi digoleki konslete napa? Ya kan? Karena dulu niku petani itu adalah orang yang paling tawakal kepada Allah. Ya, petani niku paling tawakal niku petani. Bibar nyebar winih pun udan sinten sing nganu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Riyen dereng ngenten diesel masalahnya. Dados donga ya Allah, waktunya memang harusnya ini tumbuh butuh air. Turunkan hujan, tawakal, doa, ikhtiar kepada Allah. Ya. Dan sampai waktu panen. Dan diantara bukti ketawakalan mereka yaitu mereka petani itu adalah zaman salafus soleh itu termasuk orang yang paling sregep ke masjidnya. Kalau pedagang itu kan saged wirawiri. Pedagang niku kata-kata musafir. Ya, benten dibedakan nggih njogo toko kalih pedagang. Lek njogo toko nggih kur njogo toko. Lek pedagang niku gimana dagangannya bisa tambah berkembang, lek iso malah buka cabang neng kono neng kene, maka mbok enggak mau harus wirawiri. Dados musafir lek pedagang. Lek petani kan mboten saged wirawiri. Ditinggal sedelet wong sesuk wayahe rabuk. Ditinggal wong sesuk wayahe panen. Jadi memang petani itu rata-rata mukim. Dan mukim berarti kewajiban kaya jamaah, kewajiban Jumatan itu kan memang ada. Dan mereka itu berada di posisi orang-orang yang soft awal itu tadi. Masya Allah, sehingga Allah berikan bonus, ya, melimpah peternakannya, melimpah pertaniannya. Ya. Dan semakin kesini, gitu kok wallahu alam kalau mboten mudeng sawah kali kebon, tapi lek riyen kula tasih halit niku kan simbah-simbah niku babakan tanduran niku mboten enten alat, ya, hanya napa sekedar pengalaman turun temurun niku enten ilmu-ilmu iki wayahe ngene, iki wayahe iki mongso ngene dan lain seterusnya. Ya, sampai pari sing ijo, ya, kemudian nanti mulai menguning itu bisa ditaksirkan nanti ya panen mungkin untuk pirang puluh kental, ya niku saderenge enten timbangan-timbangan canggih niku saged diprediksi. Lek sak menika kula mboten tasih ngoten napa mboten ngoten. Lah itu zaman para sahabat, zaman salafus saleh niku piantun-piantun Madinah niku ada istilah ilmu kharos. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kharos niku ilmu naksir. Ya, dados riyen Nabi ketika merintahkan buka Syam. Ya, kemudian zaman Abu Bakar mulai dibuka wilayah Syam. Zaman Umar nambah lagi. Lah itu kan wilayah Syam niku sugih kurma. Ya, ada juga zaitun. Lah, ketika sudah masuk wilayah Islam, ini kan kekayaan bisa buat negara dan rakyat, kemakmurannya. Lah Umar bin Khattab niku kan deleng iki kebon kurma iki hasilnya sak piro ya? Kan mboten kedah nunggu pas panen kemudian ditimbang kilo per kilo ya kesuwen. Padahal harusnya mikirnya kan sebelum panen niku sudah ada hasil kingko lek
entuk sakmene berarti berapa dinar yang bisa dikumpulkan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti apa. Niku kan pun urusannya pemimpin. Mula Umar bin Khattab niku nimbali wong Ansor niku. Tiang-tiang Madinah sing biasa ya bertani kurma. Maka contohnya niki masuk wilayah Irak, petani Madinah niku mulai pojok Irak lor sampai pojok Irak kidul niku alas kurma, kebun kurma niku hanya dilihat aja sambil melampah niku pun saged ngasih laporan ke Amirul Mukminin. Amirul Mukminin segini ini hasilnya nanti berapa ribu dinar. Ya, niku ilmu khoros. Niki mboten dukun sekti mboten. Niki ada ilmunya memang untuk petani kurma saat itu. Dan ternyata nanti di waktu panen hasilnya mboten selisih jauh. Umpamanya ditaksir kingko 10 ton. Ternyata ketika panen bener ya kurang lebih 10 ton itu. Sehingga Umar dari awal sudah mendapatkan berarti kalau 10 ton nanti dapat berapa ribu dinar nantinya untuk masuk Baitul Mal, untuk kesejahteraan kaum muslimin dan lain seterusnya. Ya, jadi ketika panen sudah ada lumbung-lumbung untuk kemakmuran kaum muslimin wal muslimat. Nah ini pertanian ya, yang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Ya, jenengan lek dahar niku dahar tasih dahar beras napa dahar HP? Beras toh? Nah, meskipun sudah banyak kecanggihan teknologi tapi babakan kuliner ya, itu kan masih tidak bisa digantikan dengan teknologi. Ya, maka Nabi kita, moyang kita yang pertama pun ngajari bahwa ya beternak dan bertani itu merupakan mata pencarian yang ada pilihannya di sana. Ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya orang dalam riwayat Tirmidzi dan Ahmad, ya Rasul, ayyakas bin afdal. Ya, ayyakas bin afdal. Pekerjaan apa yang paling afdal? Niki sahabat ingkang tanglet. Ya lek sahabat tanglet niku mboten golek halale. Empun bebas masalah halal haram, Pak. Ya, lah ini harusnya level kita sekarang teng mriki, Pak. Ya, ampun tangklete pekerjaan halal haram kudu pun lunas. Pun boten teng level itu, harusnya kita berada di level sebagaimana sahabat bertanya pekerjaan apa yang paling baik. Artinya mesti sing ditanyakan mereka pasti sing halal-halal. Ya, cuma pengen dapat ketentuan dari Nabi sing paling becik niku napa. Maka Rasulullah SAW memberikan secara utuh amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ya, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan yang berangkat dari keterampilan tangan seseorang. Ya, tani niku kan termasuk keterampilan tangan. Ya, skill niku. Lek boten biasa nandur matun, nggih gua telung dina mboten mari-mari. Iya toh? Iya, ya. Lek boten biasa ngurusi ya gawe pakan bebek, kemudian ngaduk manganan sapi, ya, kebo. Ya niku nggih boten ya napa mahir gawe comboran nggih kadang ora doyan wedhus nyombor kan ngoten nggih. Nah niki skill, keterampilan tangan itu oleh Rasul mendapatkan posisi yang bagus sekali. Ya, pekerjaan yang lahir dari keterampilan tangan seseorang. Ini kita ambil tadi masih ternak oleh tani. Padahal ini umum. Nanti kita ambil contoh yang lainnya. Dan setiap jual beli yang mabrur, jual beli yang ya diberkahi oleh Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di surat Saba ketika menerangkan makmurnya negeri Saba. Saba teng Yaman, Pak nggih, sanes Wonosobo.
Ya, mungkin dikaitne Sabak kali wono sapa. Mboten. Niki Sabak asli. Ya, teng negeri Yaman. Ingkang riyen masyhur tunduk di bawah kekuasaane ratu yang dikenal dengan Balqis. Ya, teng zamane Nabi Sulaiman. Ya, riyen makmur terus kemudian karena tidak taat kepada Allah sehingga jadi berantakan. Tapi negeri Sabak ini dipotret oleh Al-Quran menjadi negeri makmur awalnya. Lah, Al-Quran mengidentifikasi, menjelaskan makmure negeri itu adalah jannatani an yamini wa shimal. Ya, dados dalan niku, ya jalan istilahnya jalan protokol, jalan utama. Niku kanan kirinya wonten kebon. Ya, niku negeri Sabak. Ya, dados orang tiang-tiang Arab niku mireng nih ayat niki jannatani, dua kebun. Ya, an yamini wa shimal, neng sebelah kanan, sebelah kiwa, yang di tengah-tengahnya orang-orang pada berjalan. Itu mereka bingung karena di tengah padang pasir hal itu nggak ada. Tapi kalau di kita, lah kok koyoknya mirip Rien, gitu? Rien mirip dalan kiwa tengen kebon, ya tengen sawah kiwa kebon, ya nopo ya tengen alas kiwa kebon. Mula ya sebetulnya bukan hal yang bisa dikatakan modern. Lek dalan niku malah kiwa tengen dados perumahan. Niku mboten identifikasi makmur malah. Wong teng Quran itu makmur niku lek dalan kiwa tengene malah sawah kalian kebon. Mboten apartemen kalian perumahan. Ya. Meskipun nanti masalah properti nggih termasuk pekerjaan, ya. Tetapi kalau sampai menebas dan napa niku mlebet ke bagian lek zaman sakniki istilahnya zona hijau. Ya, zona hijau niku sing kuduke mboten nangsal digawe perumahan tapi ya dipeksa untuk dibikin pemukiman. Zaman riyen pun enten wilayah-wilayah. Ya, gimana bikin pemukiman, gimana tetap menjaga kelestarian alam niku pun enten aturane, sampun enten pakeme. Nah, itulah kenapa negeri Sabak disebut negeri yang makmur, karena pertanian dan peternakannya maju. Nah, jenengan bikak tafsir ini, tafsir Qurtubi, riwayat Imam Qatadah. Niku mlebet negeri Sabak. Negeri Sabak ini negeri sing karena bagus peternakan dan pertaniannya sehingga udara paling bagus, sehingga nyaris bakteri niku mboten enten. Kinten-kinten lek mboten enten kuman kali bakteri, menungso sing teng jero sehat napa mboten? Sehat. Mboten nggri-ngriken. Ya, bahkan Qatadah niku memberikan tafsir orang yang datang mau menuju Sabak, rambut dan kulitnya niku lek cara kene niku tumonen. Ya, rambutnya tumonen, akeh lisone. Niku sebelum masuk gerbang Sabak, sudah mendekati gerbang negeri Sabak, tumone gogrok. Minder tumone. Ya, ning jero ora duwe kanca masalahnya. Enggak ada bakteri, enggak ada kuman. Ya, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit kulit langsung sembuh. Korenge niku langsung gogrok. Mangane masyaallah. Salep mboten payu teng negeri Sabak. Mboten pajeng, obat nggih mboten pajeng kok sehat-sehat. Ya. Lah dalam ayat yang menunjukkan negeri Sabak itu, kebun-kebun itu kan kebun-kebun buah. Ya, kebun-kebun buah. Rien penduduk Sabak itu kalau pengen memetik buah mboten ngangge srenggek, mboten damel ya tongkat pring disogok-sogok ngoten mboten. Lah bagaimana? Mereka tinggal jalan, ya mereka tinggal jalan, di atas kepalanya dikasih tumbu nopo istilahnya ngoten,
Kanton mlaku wae teng isor wit. Niku gogrok piyambak. Niku makmur niku ngoten. Nggih lho, mboten perlu dipenek. Ya, meskipun mboten tenang krange. Ya, tapi enggak perlu manjat. Tinggal jalan mawon, ya, mlaku mawon niku pun merotol gogrok piyambak. Ini Al-Qur'an loh yang berbicara. Ya, menunjukkan kemakmuran suatu negeri, suatu wilayah. Ya, ketika peternakan dan pertaniannya begitu bagus hasilnya sampai ngoten. Lain itu di zaman Saba. Jauh setelahnya itu kisahnya Maryam ketika mau melahirkan Isa alaihissalam. Ini kan menyendiri loh, dalam kondisi perut yang sudah membesar, kesusahan dalam berjalan mencari makan. Allah firmankan kepada Maryam yang lagi bertelekan ngandap wit kurma, ya, atau anggur dalam riwayat yang lain. Niku kan Allah berfirman fahusi, hei Maryam, ngene napa Pak? Wit dingenek-enek ini napa niku? Di oyakno. Iya, oyakno wit, oyakno pang-pang kuwi, nanti buahnya itu pada gogrok. Kan ngoten? Sakniki Pak, monggo kita berpikir secara nalar. Ya, berpikir secara nalar. Tiang estri bobot ageng, ya, teng wit ngeten kira-kira, ya, gogrok napa mboten niku kurma niki? Ya, jenengan sing tasih nem-nem mawon niki, gogrok niku wit kurma jenengan ngeten-ngeten niku mboten gogrok. Ya. Tapi Allah tetap berfirman fahuzi. Ini menunjukkan sing penting menungso kuwi ikhtiar, usaha. Allah yang memberikan hasil. Ya pancen digogrokne oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bicara mukjizat dan lain sebagainya. Tetapi ada kiranya kitab, ya, tentang filahiyah itu yang menjelaskan memang sebetulnya semua makhluk hidup niku ada kaitan dan chemistry. Umpami jenengan kagungan mendo, kagungan sapi. Sapi mendo kan makhluk hidup, nyawa. Ya, kita menungso nggih enten nyawane. Niku lek pun berinteraksi dengan baik, niku koyoke saling memahami ngoten. Nggih napa mboten? Jenengan, ya, kagungan mendo bendina ngurusi mendo niku seakan-akan enten hubungan sing boten dimiliki oleh orang lain. Nggih napa mboten? Lah, di dalam kitab filahiyah itu dijelaskan makhluk hidup itu kan boten menungso kalih kewan tok. Sak wit-witan woh-wohan niku nggih makhluk hidup. Mereka kan juga Allah berikan nyawa. Nah, zaman dulu antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya itu ada chemistry, ada hubungan baik. Dan itu rusak ketika sudah mulai dimasuki racun-racun. Lah istilah sakniki bahan kimia. Niku pun medot hubungan baik antara manusia, hewan dan tumbuhan. Ya, maka benar ketika tadi Imam Qatadah dalam tafsir Qurtubiyah menjelaskan orang karek melaku wae empon gogrok tumbuhan woh-wohan niku karena pohon itu bisa mendengarkan dan mendeteksi Pak langkah manusia. Jeglek niku sing pun mateng, jelas mateng wit niku langsung gogrok. Sakniki kan mboten mungkin. Nggih kan? Pelem sak matenge kaya apa jenengan mlaku teng isore mboten mudeng. Ya, karena wit-wit sakniki pun mboten original. Ya, pun kakean obat, pun kakean bahan. Ya, sehingga putus hubungannya. Lah itulah kenapa ya Maryam pun menggerakkan pohonnya itu, kemudian Allah turunkan buah-buahan itu karena zaman itu belum ada bahan kimia. Jadi masih ada ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Allah limpahkan ya hal semacam ini. Dan itu akan kembali
Di saat manusia juga mulai tidak ada racun dan bahan-bahan kimia yang lainnya. Pun cop jenengan titeni mawon mengke di akhir zaman kan umat muslimin niki kan kembali lagi makmur. Nggih mengke ngoten melih. Nanti persis seperti hanya di Saba, surat Saba itu. Ya, surat Saba. Itu nanti juga seperti itu. Tapi mbuh kapane mbuh ya, kita tidak bisa mendeteksi. Oh, tahun 2000 sekian, tahun mboten. Ya, mboten sakit, tapi nanti mesti bakal kembali seperti itu. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama terkait babagan filahiyah, ya, peternakan dan pertanian. Kemudian makhluk mulia yang kedua setelah Nabi Adam niku Nabi Idris. Nabi Idris niku nggih mergawe nyambut damel. Ya, zaman Nabi Adam niku klambi rasukan niku hanya dari kulit hewan. Yang penting bar disamak napa digaringke diblebetne ngoten mawon. Niku dugi zamane Nabi Idris alaihi salam. Maka Nabi Idris niku adalah manusia pertama yang menjahit, ya, tailor. Cara sakniki tailor, ya. Nabi Idris itu menjahit sehingga baju itu ora kulit diselempang-selempang tok seperti hanya pakaian ihram ngoten. Ya, riyen itu zaman Nabi Adam kaya pakaian ihram ngisor penting di dibunderne nutupi aurat, dhuwur dislempangne mawon. Lah Nabi Idris itu mulai pertama jahit. Dan ini termasuk keterampilan tangan. Di situ juga termasuk direkomendasikan. Ya, jahit sak turunane, Pak. Turunan jahit niku apa? Nggih, nenun, dondom-dondom, sol, nggih ta? Nggih pokoke sak turunan ubekan benang kali dom niku. Niku diwakili semuanya. Nah, napa Pak? Nggih lho, wesi ini pun lerian dereng enten wesi tapi kan enten barang sing lancip. Mungkin watu saged dilancipne, napa kayu saged dilancipne. Ngoten kan? Lah, benang kan saged saking akar-akar tumbuhan. Nah, lah ini dilestarikan sampai zaman Nabi Muhammad, sampai zaman sahabat, dan malah rata-rata niki bagi kaum perempuan. Ketika turun ayat Al-Ahzab ayat 33 niku, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ketika Islam memerintahkan ingkang istri, ya, tempat yang mulia, tempat yang terhormat bagi mereka adalah istananya, yaitu teng dalem. Nah, niki lek zaman sakniki langsung ditolak. Ya, lho kok terus piye? Ora iso mergawe, ora iso makarya, ora iso ngewangi. Yo niku zaman sakniki. Lek zaman riyen, zaman sahabat niku ketika turun ayat bagi kalangan muslimah, mukminah, ya, rumah kalian adalah tempat yang terbaik. Ya. Niku mereka tanya, di rumah kita bisa apa ya Rasul? Ngoten Pak. Ya, terus benten lek sakniki langsung ditolak. Oh, kok ning jero omah iki terus piye ra iso ngewangi ngene. Terus seakan-akan perempuan harus juga berkarir di luar. Lek tiang riyen, sahabat riyen, enten ayat Al-Ahzab 33 ini, mereka tanya, di rumah kita bisa apa? Makanya kemudian Rasul memberikan pelajaran, istri-istri Rasul yang ngajari. Zainab bintul Haris niku termasuk di antara ummul mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang pandai nenun, nyamak, jahit dan semisalnya. Beliau bisa berdagang jual beli, ya, dari hasilnya niku. Bahkan bersedekah dengan hasil jualan masalah dondom-dondom mau. Lek sakniki gambarnya ngenten Pak, dimudahkan dengan teknologi dan kecanggihan.
Produksi di dalam rumah, jual online. Sakit apa mboten? Ibu-ibu teng pundi? Teng griya napa teng Jawi? Teng griya. Tapi nggak menutup mereka untuk bisa menghasilkan. Itu maksud dalam agama. Ya, itu maksudnya dalam agama. Lek pengen luweh menakjubkan lagi, di zaman dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid niku mensensus keluarga atau kakak niku sugih napa mbotene dari jumlah anak wedok. Niku ya kan, jumlah anak wedok. Dados sensusé omah ning kono ya, kakane ya, bapake duwe anak pira? Anake 10, wedoke 6. Wah, sugih banget kuwi. Ngoten, ya kan? Oh, anak wedoke kur loro, kur siji. Oh, itu berarti termasuk kurang mampu. Niku lek wancine Harun ar-Rasyid ngoten. Pertanyaan kok saged? Kok iso itu menjadi nilai dari kekayaan dan melimpahnya harta di rumah-rumah kaum muslimin muslimat. Ya, zaman Harun ar-Rasyid niku perempuan-perempuan itu memang digalakkan untuk nenun kalian jahit. Nyamak kulit kangge wadah mimi, kangge sing biasanya teng dhuwur jaran, teng dhuwur unta, ya babakan-babakan ngoten. Kemudian rasukan, ya jahit, kemudian nenun, itu semuanya ada di kalangan perempuan. Ya, dan nanti negara tinggal ada petugas untuk ngambili, untuk membeli dan lain seterusnya. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lek sak omah duwe anak wedok 6, berarti berapa hasil tenunan ini? Gitu? Lain pun ditaksir kali Harun ar-Rasyid, berarti semakin banyak anak perempuan, semakin banyak menghasilkan hasil karya tenun dan jahitan, berarti duitnya mesti lu akeh. Ngoten. Ya, boten kemudian menyudutkan perempuan, enggak, perempuan tetap dikasih fasilitas, dikasih tempat, dikasih posisi, tetap bisa membantu perekonomian dan sebagainya, tapi tempat yang terhormat adalah istana mereka, yaitu di rumah mereka. Ini Islam itu kemudian wedok ora lah nyambut gawe 100% boten. Ya, tapi dialihkan tempat-tempat dan kondisi-kondisi yang cocok babakan tiang istri. Ya. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain radhiyallahu anha itu juga punya pekerjaan yang dari dalam rumahnya mengajar, ya, mengajar. Dan itulah kenapa ngajar, guru, taklim, ya, bagi anak-anak generasi itu memang paling cedak fitrahnya, fitrah kakung napa istri? Istri. Karena guru-guru TK, guru-guru SD kakean kata-kata istri, dan itu emang pas nih, ya, memang pas karena paling deket fitrahnya, ngomong, ya, kemudian memberikan pelajaran-pelajaran dasar. Niku pun runut kalian Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah nggih termasuk tabibah. Aisyah niku termasuk ahli kesehatan medis, dokter perempuan. Lah ini juga kadang, ya, kita belum banyak memfasilitasinya. Perempuan bisa sampai ahli medis, ya, kedokteran, dan bisa buka praktek di rumahnya, ya, supaya menutup pintu doruri. Pintu dorur saat ini kan enten istilah darurat, ya, pamane periksa, ya, tiang istri periksa, dokternya ora enek sing wedok, terpaksa dokter kakung. Nah niku istilahnya darurat. Tapi kan darurat ora sampai dino kiamat darurat terus loh Pak. Lek iso digawe ora darurat kan saged jane. Ya, kita fungsikan perempuan-perempuan generasi sekarang ya di tempat-tempat yang di sana cocok untuk perempuan, khusus untuk perempuan, ya, sehingga nantinya darurat itu hilang. Jangan kemudian jadikan terus titik-titik darurat kok, titik-titik darurat, ya. Nah, ini akhirnya malah nggak jadi makmur. Ya. Nah itu terkait dengan Nabi
Nabi Idris. Kemudian Nabi Daud, wa alanna lahu al-hadid. Allah berfirman, kami, kata Allah, lunakkan besi di sisinya Daud. Ya, dados wesi teng ngarepe Nabi Daud nih ibarat jenang, lemper, pokoknya barang-barang sing lembek, Pak. Padahal wesi atose kaya ngono. Ya, tapi di hadapan Nabi Daud niku wesi niku gampang dilunakne. Nabi Daud niku raja. Tapi tidak mengambil gaji rajanya. Beliau nyambut damel pandai besi. Damel tombak, damel pedang, damel baju besi. Napa nih istilahnya, Pak? Pandai kan? Pandai. Pandai niku sebetulnya bukan pekerjaan sing kaya disingkir nih. Nabi Daud niku gaweane, Pak. Nabi Daud iki gaweane ngoten, nyambut damel. Baju besi niku di zaman Nabi Muhammad reginipun 40 dinar. 40 dinar satu baju besi. Dinar sakniki pinten? Pamane 3 yuta pinten dadose? Sak dinar 3 yuta ping 40. Pinten 100 kali dosa? 100 kali 120 juta kan? Nah, ngoten. Satu baju besi niku lek dirupiahkan per hari ini regane pun sak napa ini? Aila to. Ya kan? 120 yuta. Nabi Daud pabrike, Pak. Dados ampun dikira wah pandai wesi karo gawe alah pangot ngoten kan. Karo gawe arit ampun dibayangne ngoten. Nabi Daud niku bikin baju besi yang mana baju besi seharga 40 dinar. Ini kulek saniki 120 juta satu baju besi. Lalek Nabi Daud niku pabrike. Makanya Nabi Daud niku kaya dari pandai besi. Diwarisnya anake Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tambah lagi sugih. Ngoten, Pak. Ini mau Nabi Sulaiman tambah kaya lagi. Bapaknya Nabi Daud pun maris nih kekayaan yang melimpah itu. Lah ini 3 ini yang kemudian kita tutup dengan ya, karena waktunya tinggal kurang lebih 15 menit dengan Nabi kita Muhammad SAW dan diikuti oleh banyak para sahabat, yaitu terkait dengan tadi hadis yang kedua yang nomor 2 itu wal bai'u wa kullu bai'in mabrur, yaitu setiap jual beli yang baik. Ya, jual beli berarti napa? Perniagaan, bisnis, dodolan, napa mawon lah, ya. Itu juga termasuk mata pencarian yang Rasul menyampaikan pedagang itu kalau 2, Mas. Syaratipun shadaqah wa bayyana. Pedagang niku lek pertama jujur, yang kedua menjelaskan. Apike diomong, eleke ya diomong. Ampun apike tok. Nggih. Apike tok ning akeh tunggale. Tapi lek apike diomong, eleke nggih dijelasno, niku besok dibangkitkan di hari kiamat bersama para syuhada wasiddiqin. Nah, sejajar kalian tiang mujahid yang syahid di perang fisabilillah. Disetarakne, Pak. Pedagang sing jujur yang menjelaskan besok hari kiamat kumpul kalih siddiqin, orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang soleh yang jujur dan para syuhada. Niku. Nah, niki Rasul SAW mengajarkan demikian. Dan banyak para sahabat, banyak para ulama salaf sing ngikuti model menika. Ya, karena dagang niku kudu wirawiri. Dan Islam Allah berikan di pundak-pundak para pedagang. Islam lebet Indonesia pripun carane, Pak? Saking sinten? Pedagang lah, pedagang mampir teng Samudra Pasai, Malaka riko, ya, kemudian mulai masuk wilayah Pantura, namanya Demak dan lain sebagainya, Tuban. Nah, itu kan pedagang. Kulaan nopo bakulan, berdomisili sebentar atau bahkan sampai berkeluarga, Islam tidak
mendakwahkan, menyebar. Nah, ini banyak para ulama yang ada di level ini. Ulama mazhab yang paling tua yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku pedagang, ya, punya kiosnya 2 pintu, 1 pintu buat bakulan, 1 pintu buat ngajar. Wayai bakulan buka kios bakulan, tutup kelasnya. Wayai ngajar tutup kios bakulan, buka kelasnya. Niku Imam Abu Hanifah. Pas bakul dados bakul sing soleh, bakul sing jujur, tutupan bakulan dados ulama besar. Niku Imam Abu Hanifah. Imam Abdullah Ibnul Mubarak yang ngoten. Ya, dan banyak sekali di kalangan para salafus saleh yang berdagang dengan modal jujur, dengan modal omong apa eneke. Saya tutup dengan sahabat yang mulia, jamaah yang dirahmati Allah, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam niku sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun, awal-awal masuk Islam, hawarin Nabi, pembela Nabi ketika dakwah teng Mekah, kemudian digadang-gadang di antara asyratun mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang digadang-gadang mlebu surga. Niku sedo, ya, sedo meninggal dengan membawa hutang 2.200.000 dirham. 2.200.000 dirham. Jenengan pirsa Pak, dirham per pekan iki. 2 pekan yang lalu saya sempat ketemu dengan kawan terkait dengan dirham dinar niku. Dirham per pekan niki di angka 70.000. 1 dirhamnya 70.000. Monggo dihitung sareng-sareng. 70.000 dipingne 2.000.000. No, kalkulator kula sampai error loh, enten ini loh Pak. 1,54. 154 miliar. Pak niku. Sahabat mulia calon surga sedo utange 150 miliar. Pun monggo dicontoh. Lek jenengan pengen utang akeh, contoh Zubair. Gitu. Tapi lek mboten kaya Zubair, ampun kathah-kathah utang. Ngoten mawon. Gitu. Niki contone. Sedo ninggale 150 miliar utang loh Pak. Bayang niku. Ya, ini sahabat mulia ahli surga. Lah kok saged ngoten? Niki ceritane di tahun 35 Hijriah. Ya, ketika sudah pun sepuh niku, pun ngerasa meh mboten enten, nyeluk anake, nimbali anake, putrane namine Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Le bapak koyoke wis ora arep enek, ya kan? Wis meh mati, mangkat. Lah iki le enek catetan. Iki isine utange bapak. Dibuka catetane. Lah kok ketemu 2.200 dirham niku wae. Nih, kalau ulangi mulai nggih, Zubair bin Awam, tiang Quraisy, piantun Arab, apalan kuat, utang dicatet. Gitu, kula lan panjenengan Arab boten, Quraisy boten, Senin apal Kemis ilang, utang ora nate dicatet. Lah niku masalah. Lah iso malah bendang lali, duwe alasan khilaf, kelalen, ngapunten. Lah iku masalah. Surat Al-Baqarah niku sing paling ayat paling dawa niku, Pak. Sak halaman niku ayat 282. Niku paling dhuwur niku Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Lek awakmu duwe urusan utang piutang catet. Niku adabe. Ya, adab utang piutang. Ya, niki malam mboten dicatet. Catet Pak Zubair ini sahabat mulia wae dicatet. Ya. Ketika Abdullah bin Zubair buka tenan utangnya sakmono kathahé. Ya.
Ngoten mawon sik pesen Zubair le engko lek bapak wis renek sisa harta bapak ya sepertigane di anakmu. Ya, berarti ndek sinten putune. Dan Abdul Zubair ya bingung, ki piye utang sakmono kok iso ngendikan sisa harta ndek putu. Itu masalah ya. Dan Zubair bin Awam pun sedo wafat radhiyallahu anhu. Ternyata ketika dibuka di catatan yang sama, Zubair bin Awam meninggalkan catatan. Catatan apa, Pak? Catatan aset. Zubair bin Awam niku gadah rolas omah teng Madinah. Omah siji teng Mekah, siji teng Mesir, siji teng Kufah, rong omah teng Basrah, dan satu rumah di Syam. Plus kebon sing cukup ombo cacahe kalih teng pinggiran Madinah. Niku Zubair bin Awam utange kathah, tapi ninggale wau kebon rolas teng Madinah. Madinah sak menika napa? Ibu kota kaum muslimin. Cara sakniki teng DKI Jakarta. Di tempat yang sangat strategis. Daerah Kasablanka, daerah Kemang, Pondok Indah. Pun jenengan teng Jakarta, daerah niku kagungan omah rolas. Nominale pinten niku? Niku omah rolas teng Madinah. Omah siji teng Mesir, teng Mekah, teng Kufah, teng Basrah, teng Syam. Ya, niku aset. Dan ternyata utang 2.200 dirham wau ketutup ketika dijualkan kebon loro sing teng pinggiran Madinah pun lunas. Sampun lunas Pak, didole kebon niku sampun lunas. Lah liyane omah-omah niku napa? Nikulah warisane niku. Makane langsung mudeng Abdullah bin Zubair, mula pesene lek enek sisa sepertiga dari hartanya kanggo putune, yaitu putranya Abdullah bin Zubair. Kenapa? Karena Zubair bin Awam gadah putra Abdullah. Ya, Abdullah kagungan keturunan anak-anak. Lah niki lek warisan mboten saged putu, mboten saged marisi karena masih ada anak laki-laki. Makanya diwasiat. Zubair niku sangat akrab dengan putu-putune. Sayang kalian putune. Maka diwasiati, 1/3 hartaku dinggo putuku. Ngoten. Dan ternyata bener masih banyak hartanya. Nah sakniki permasalahan mboten teng niku. Kita kembali ke mata pencaharian. Sahabat mulia kok utang sakmono akeh niku babakane pripun? Lah niki Pak. Dengan modal wau, pedagang niku lek jujur amanah, mboten khianat, niku tiang-tiang nitip harta. Riyen niku dereng enten napa-napa, Pak. Nyimpen duit dinar, dirham, emas, mutiara teng omah, saged dimaling, saged dirampok. Makanya orang-orang sekitar Madinah, sahabat-sahabat ya, itu punya beberapa orang yang diyakini amanah. Di antaranya sahabat Zubair bin Awam. Jadi nitip, Zubair aku nitip emas, Zubair aku nitip inten, Zubair aku titip ngoten. Ya. Tapi Zubair emoh dititipi. Zubair gak gelem dititipi, Pak. Karena saking amanahnya mboten purun. Ini kalau kasih contoh. Ini anggap niki dinar. Kalau gadah 20.000 niki dinar Pak nggih. Ampun 20.000 ngeten tok mboten enten ajine lek sakniki. Ya, 20.000 dinar. Niku pun pirang M niki. Jenengan ya titip 20.000 niku teng kula. Pamane Mas Iqbal, tulung niki kula titip 20.000. Dugi kapan niki, Pak? Jeng pekan kalih melih sasi ngarep. Nah, sesasi nitip 20.000 dinar niki sesasi. Kula tampi umpamane. Terus ketemu dengan izin Allah sasi ngajeng. Ya jenengan karep mundut melih. Ya Mas Iqbal, 20.000 kula sing wingi pundi? Nah, niki umpami Pak, kula tanglet niki. Niki kula balekne
Mboten 20.000 niki, tapi 10.000 kalih. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? 10.000 kalih kan tetep genep 20.000 to, Pak. Tapi kula balekne niku titipan jenengan 10.000 cacahe loro. Niki dalam syariat Islam yang sesungguhnya sampun khianat. Mboten pareng, Pak. Pun khianat niku. Tidak amanah, tidak menjaga barang titipan. Dititipi 20.000 ijo ngeten niki ya kudu balik sing niki. Lek perlu dicatet nomor serine GJ2300 kula catet kudune. Mengke kula balekne nggih dhuwit niki. Mboten pareng 5.000-an papat, 1.000-an 20. Nggih 10.000 niku berarti kula pun khianat. Niku saking amanahe kaum muslimin dulu ngoten, Pak. Zubair ora gelem dititipi dinar dirham, moh abot sanggahane. Tapi masyarakat kaum muslimin kan tetap mempercayai Zubair bin Awam niku wong sing amanah. Aman lek duit dicekel Zubair bin Awam. Maka karena jujur, mula kali Zubair bin Awam akete dirubah bapak-bapak ibu-ibu. Akete niki dirubah. Aku moh lek mbok kon nyimpen titipi moh. Lek kowe intine duit 20.000 niki jenengan pasrahe sing penting aman mawon teng kula. Niki kalih Zubair dirubah akete tak utange wae. Nah, niku Pak, dirubah akete moh dititipi, lek kowe sing penting duit ning aku, kene tak utange wae. Nih akate dados utang piutang. Mamane ngeten wau, jenengan Mas Iqbal kula nitip 20.000 dinar. Pun kula mboten sanggup lek jenengan titipi. Lek jenengan karep duit niku sampai kula jagi, pripun lek kula utang mawon? 20.000 dinar niki kula utangi. Jenengan pengen mendet kapan? Sasi ngajeng pekan kalih. Ya mboten masalah. Berarti selama 1 bulan, Mas. 20.000 niku hak sinten? Hak sinten? Hak jenengan apa hak kula? 20.000 niki. Hak kula pun kula utang. Nggih ta? 20.000 niki hak kula sampai 1 bulan ke depan. Niki pun hak kula arep kula apa-apane karep kula. Pun diutang, ya kan? Makane 20.000 dinar nih ibarat kula puter. Niki kula belanjakne umpami kula tumbas jajanan snack bal-balan nih kok. Ya kan? Sing setengah kilo. Ya, tuku bal 20.000. Ya, kula saged dados modal niki. Ya, tumbas jajanan sing kilonan on-onan niku 20.000. Pun dados modal kula. Sampai griya kula sok kula plastiki alit-alit. Ya jajanan niku sing dengan modal 20.000 kula jadikan snack alit-alit plastikan, kula bakulan teng ngarep SD. Nah, jebule untung payu total dados duit kula 20.000. Berarti untung pinten kula? Gangsal 1.000. Ketemu sasi ngajeng jenengan marani kula Mas Iqbal 20.000 sing sampean utang pundi. Nah, kula karek balekne, Pak. Kula balekne 20.000 ijo setunggal angsal 10.000-an loro angsal bebas, 5.000-an papat bebas, sing penting nominale genep 20.000. Dan kula tasih nyekel pinten gangsal 1.000. Untung napa mboten kula? Untung, sing penting amanah. Itulah Zubair bin Awam. Dinar dirham yang ada pada dirinya tidak mau dengan akad titip tapi diutang. Dari utang niku diputer kali Zubair bin Awam dados bisnis, dados dagangan, untunge 12 omah wau. Untunge omah teng Mesir, omah teng Kufah, saged tumbas kebon. Niku Zubair bin Awam. Modale napa, Pak? Amanah, jujur. Niku pancen sing angel sakniki. Ya. Dan niku dereng bar. Zubair bin Awam niku ketika didatangi Zubair menjupuk duit berapa? 10.000 dinar.
Kathah niku. Ameh ndek apa? Saya mau haji. Berangkat dari Madinah mau ke Mekah. Madinah Mekah niku 450 kilo. Duit 10.000 dinar iki ning dalan iso dibegal. Malah ra sida kaji sampean. Ya kan? Nyonyor malah, ya, rugi. Lah terus pripun wong niku duit-duitku 10.000. Ya. Wis. Cekelen duit sangu sing penting sampai Mekah. Teng Mekah kan enten omahe Zubair. Teng Mekah niku karek nemoni wonge Zubair sing teng omahe Zubair nika. Jupuken duitmu 10.000 ning kono. Ngoten, Pak. Zubair teng Madinah, tapi duitnya teng pundi-pundi. Karena bisnisnya di mana-mana. Duitmu 10.000 sing tak utang wingenane jupuken ning Mekah. Aman ning kono jupuk 10.000. Goleki wonge Zubair. Ada orang datang lagi, Zubair, aku main jupuk duitku. Piro? 20.000 dinar. Ndi apa? Aku meh dagang ning Sam ke Palestina, umpamanya. Atau ke Yaman atau ke Mesir. Lah wong sekarang Madinah Sam itu 3.000-an kilo. Di tengah jalan bisa duitnya hilang, bisa kerampok dan sebagainya. Riyen kan keamanan belum terjamin. Wes lah sing penting duwe sangu Madinah sampai Sam. Dugi Sam, wilayah Palestina riko, goleki kantore Zubair. Omahe Zubair wong-wongane Zubair bin Awam. Jupuken 20.000 dinarmu ning kono. Masya Allah. Niki napa Pak namine Pak? Lek zaman sakniki. Anjungan tunai mandiri, ATM Pak. ATM zaman sahabat pun enten. Transfer niku pun buatan barang longko. Zubair bin Awam sudah membuat sistem itu. Jadi wonge teng Madinah, bisnisnya teng pundi-pundi, omah teng pundi-pundi, dados kantor, duitnya nggih teng pundi-pundi. Jadi kaum muslimin merasa aman duitnya di Zubair meskipun diutang. Zubair bisa melebarkan bisnisnya dan duit itu bisa di mana-mana untuk maslahat kaum muslimin. Duit aman kaum muslimin. Karek njupuk teng pundi wonten duitnya Zubair bin Awam. Itu Pak, dengan modal bisnis perdagangan yang jujur kalian amanah. Nah, menika kan saged taklim ya, kita bisa ambil hikmahnya, semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi dan kembali bisa menjayakan Islam sebagaimana warisan salafus soleh. Kalau pedagang ya jujur, kemudian tukang keterampilan tangan ya sing jujur, amanah. Kalaupun bertani juga bertani yang tawakal dan kesabarannya sebagaimana salafus soleh tawakal dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdim a'da'ad-din. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.